Bismillahirrahmanirrahim. Adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi inilah nasab yang disepakati oleh para ulama dan tersebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu dari Muhammad bin Abdullah sampai kakek beliau yang bernama Adnan. Dan Adnan ini kembali kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya, hanya saja para ulama khilaf antara Adnan sampai Ismail berapa kakek, antara Adnan sampai Ismail. Ada yang berpendapat bahwasanya Adnan sampai Ismail ya kakeknya berjumlah 40 ya. Dan ada yang mengatakan antara Adnan sampai Ismail jumlah kakeknya cuma sekitar 7, 9 atau 10. Sekitar 10 saja, tidak sampai 40. Oleh karenanya tidak ada dalil yang tegas ya, bahwasanya sambungan dari Adnan sampai Ismail bisa disebutkan dengan jelas. Yang disepakati oleh para ulama hanya dari Nabi Muhammad sampai siapa? Adnan. Di atas Adnan sampai Ismail tidak jelas, khilaf berapa kakeknya, apalagi nama-namanya. Apalagi kemudian ada orang menyebutkan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, ini lebih khilaf lagi. Ya, sedangkan dari Adnan sampai Ismail saja tidak jelas, apalagi sampai Nabi Adam alaihi salam. Yang jelas Rasulullah SAW pernah bersabda tentang kemuliaan nasabnya. Beliau berkata, Inna Allah subhanahu istofa kinanatan min waladi Ismail. Sungguhnya Allah memilih dari sekian banyak anak Ismail alaihissalam, Allah memilih Kinanah. Wastofa Quraisyan min Kinanah. Kemudian dari anak-anaknya Kinanah maka Allah memilih Quraisy. Wastofa Bani Hashim min Quraisy. Dan dari keturunan Quraisy juga banyak, tapi Allah memilih Bani Hashim. Wastofani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari Bani Hashim ya. Ini menunjukkan akan kemuliaan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara orang yang mulia di antara kakek-kakek Nabi ya adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ini ya selain dia adalah kedudukannya sebagai pemimpin kota Mekah ya, terlebih lagi sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan lalu ya, dialah yang menghadap Abrahah dan meminta 200 ekor ontanya. Di antara kemuliaan dialah juga yang menemukan sumur Zam-Zam yang telah hilang ya, telah terbenam sekian lama. Sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu, bahwasanya yang menemukan air Zam-Zam siapa? Hajar ya. Sehingga setelah Hajar meninggal dunia, maka air Zam-Zam dijaga oleh putranya siapa? Ismail. Kemudian setelah Ismail meninggal dunia, maka dipegang kekuasaan kota Mekah dipegang oleh keluarga dari istrinya, dari kabilah Jurhum. Kemudian terjadi banyak kemaksiatan, mulailah tatkala timbul banyak kemaksiatan, mulailah air Zam-Zam surut. Kemudian surut, Allah cabut kenikmatan sedikit demi sedikit tanpa mereka sadari, sampai akhirnya hilanglah air Zam-Zam. Bukan cuma hilang airnya, bahkan hilang bekasnya. Tertutup dengan tanah, tertutup, akhirnya hilanglah bekas dari air Zam-Zam tersebut. Dan baru dibongkar kembali atau muncul kembali di zaman Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki nasab yang sangat tinggi karena dia bernasab kepada Abdul Muttalib, seorang tokoh yang sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy. Dan seluruh nabi-nabi diutus dalam nasab-nasab yang tinggi. Kenapa? Agar orang-orang tidak mencela nasabnya kalau ternyata nasabnya rendah. Ya, karena kalau ternyata ada seorang nabi ternyata dari nasab yang rendah, dia akan dituduh orang ini ternyata dari kalangan rendahan, dia ngaku sebagai nabi supaya dihormati. Khawatirnya akan ada yang mencela dari sisi itu. Karenanya Allah memilih seluruh nabi dengan nasab yang tinggi supaya tidak ada tuduhan bahwasanya orang ini ingin mencari kedudukan. Karena Nabi SAW seandainya dia tidak mengaku sebagai nabi pun, dia pasti sudah mulia. Dia akan mewarisi Zam-Zam, dia akan menjadi orang top karena kakek dia Abdul Muttalib. Jadi dia mengaku sebagai nabi atau memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi bukan mencari kedudukan.
Bahkan dengan memproklamirkan dirinya sebagai nabi, maka dia akan terancam, dia akan dibunuh, akan diusir dan yang lainnya. Seandainya nabi mencari kedudukan, tidak perlu mengaku sebagai nabi, cukup dia mengaku saya cucunya Abdul Muttalib, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Paham sini? Oleh karenanya, tidak ada sisi celaan dari sisi nasab kepada para nabi, karena mereka seluruhnya nasabnya tinggi. Dan ini yang pernah terjadi dialog antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Waktu tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Abu Sufyan masih kafir waktu itu. Dia berjalan-jalan menuju ke negeri Syam, akhirnya diketahui oleh Heraklius, raja Romawi, kemudian dipanggil oleh Heraklius. Heraklius sudah dengar-dengar berita tentang desas-desus lahirnya, munculnya seorang nabi di Jazirah Arab. Maka dia bertanya-tanya tentang Nabi Muhammad SAW. Banyak dia interogasi Abu Sufyan. Di antara pertanyaan yang dia sampaikan kepada Abu Sufyan, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya nabi tersebut di antara kalian? Bagaimana nasabnya? Maka Abu Sufyan berkata, huwa fina dzu nasab. Sungguhnya Muhammad itu memiliki nasab yang tinggi. Maka Heraklius berkata, fakadzalika rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha. Demikianlah para rasul seluruhnya diutus dengan memiliki nasab yang tinggi. Semuanya Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya memiliki nasab yang tinggi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya.